Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradityo Arisa Putra. Saya adalah direktur dari perusahaan Nusa Grow Consulting. Jadi perusahaan kami ini mempunyai visi, yaitu menjadi mitra terpercaya dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing bagi UMKM, startup dan perusahaan di Indonesia. Jadi itu adalah visi kami, ya, dengan misi yaitu memberikan layanan konsultan bisnis yang strategis, solutif, dan berbasis data. Jadi itu. Lalu yang kedua ada mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan profitabilitas bisnis. Jadi kami memastikan kami akan mendampingi pelaku usaha. Jadi mereka akan dari penjualan akan insya Allah meningkat gitu, dan efisiensi dan profitabilitasnya akan kami bantu untuk si pelaku usaha tadi. Lalu yang ketiga itu ada menyediakan layanan pendukung bisnis seperti pelatihan digital marketing, lalu dan legalitas usaha secara terintegrasi gitu. Jadi ya, kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha dan jasa. Lalu di tim konsultan kami itu ada saya sendiri, Pradityo Arisa Putra, selaku direktur dari perusahaan ini. Lalu yang kedua ada Dava Amar Said, ya, dia itu bergerak di produk dan pesaing gitu. Ya, yang ketiga ada Sultan Muhammad Rizky, dia itu bergerak di bidang keuangan. Jadi yang mengatur keuangan itu Sultan Muhammad Rizky. Kenapa Sultan Muhammad Rizky? Karena saya sudah percaya dengan dia, karena dia sudah memiliki bisnis yang pelaporannya cukup mantap. Jadi saya rekomendasikan dia menjadi bagian keuangan untuk perusahaan kami, dan semuanya setuju, alhamdulillah. Lalu yang keempat ada Salsabila Putri, dia itu adalah marketing. Jadi tugasnya itu dia menganalisis pasar dan konsumen. Jadi pasar dan konsumen dianalisis supaya kita terapkan ke si klien kami jauh lebih relevan nantinya. Lalu dia juga evaluasi branding dan positioning. Dan yang terakhir itu dia bekerja di ini, menyusun strategi promosi dan kampanye. Dan yang terakhir itu ada Andini Rahmadani. Ya, dia itu bergerak di bidang promosi. Dia tuh memastikan segmentasi pelanggan. Jadi segmentasi pelanggan akan sesuai dengan klien kami. Lalu ada juga dia itu berfokus pada promosi dan berbasis data. Yang terakhir itu dia mengatur event dan community engagement supaya sesuai dengan visi dan misi kami. Lalu ya, di sini saya ini sebagai direktur, saya memastikan perusahaan menuju visi yang ditentukan. Jadi di awal kami menentukan visi kami apa, lalu saya di situ akan memastikan visi-visi kami semuanya jalan sesuai dengan apa yang sudah kami tentukan di awal. Jadi saya berbagi informasi apa sih yang saya tahu mengenai yang akan membuat visi kami tercapai. Jadi saya kasih tahu, Dava, kamu nih gini gitu. Saya kasih tahu di perusahaan ini tuh lebih baik begini karena apa. Jadi begitu job saya di perusahaan kami ini ya. Lalu juga ada marketing dan promosi, itu hampir semuanya saya yang membantu, kurang lebih gitu. Namun kalau untuk keuangan saya percayakan kepada Sultan, karena yang seperti saya bilang di awal, saya sudah percaya dengan apa yang dia kerjakan karena dia sudah ada buktinya. Dia sudah menjual produk dan keuangannya bagus, balik lagi gitu. Ya, saya juga menyarankan dari brand ambasadornya. Seperti yang kita tahu, ada beberapa brand ambasador seperti ini Iqbal Ramadan. Saya pilih Iqbal Ramadan karena dia cukup bold gitu, cukup bold dan punya pasar tertinggi mungkin di Indonesia untuk sekarang. Dia kan
bekerja di entertainment sudah cukup lama, dari zaman Cowboy Junior dan sampai sekarang itu dia masih terus beken lah apa bahasanya, dan sampai Dilan ya. Jadi cukup akan mendongkrak si perusahaan kami, maksudnya perusahaan klien kami itu Kopi Kenangan. Lalu saya pilih Denny Sumargo juga karena Deddy Sumargo itu yang pertama dia punya image yang humble. Dia punya podcast. Kenapa punya podcast jadi penting? Karena kita bisa naruh brand placement di podcastnya dia, dan itu bagus banget dari segi engagement dan lain-lain. Dan ya yang paling penting juga klien kita adalah Kopi Kenangan, yang artinya apa? Cerita itu sangat-sangat penting ya. Jadi saya milih Denny Sumargo karena dia adalah legend dari basket Indonesia. Jadi dari segi cerita itu sangat-sangat bagus. Dan yang terakhir ini adalah Fikri Rasta. Dia adalah one of my best favorite stand up comedian in Indonesia. Why? Meskipun terbilang Fikri Rasta ini tidak sebeken stand up comedian yang lain, cuman dia punya satu prinsip, dia punya satu nilai, punya satu ciri khas yang sangat-sangat unik dan kuat, yaitu apa? Dia sangat-sangat memperkuat menjual dirinya dengan persona Arab, dan itu berhasil ternyata. Di stand up comedian ada juga contohnya si Kemal Palevi, cuman Fikri Rasta ini tuh Arabnya mantap, jadi bener-bener. Dan sampai sekarang juga dia bikin segmen di Instagramnya itu dakwah, dan gayanya sangat-sangat ramah lah gitu. Jadi saya pilih itu ketiga brand ambassador ini untuk memastikan visi kami berjalan gitu. Jadi kita masih terus ngegandeng sih klien-kliennya dan ngasih brand ambassador yang ini nih supaya ya terus berkembang meskipun sudah kami lepas, bisa dibilang gitu. Jadi kita bisa lepas dengan tenang itu kalau gitu kan ya. Dan ya di sini juga ada beberapa kampus yang kami pilih. Contohnya di ITB Bandung, saya pilih 3 titik gitu-gitu. Kenapa? Meskipun ini kampus, tapi kan yang namanya kampus itu bisa dibilang ya apa bahasa kasarnya tongkrongannya banyak. Jadi kalau hanya satu titik nanti ada yang wah ntar ada dia nih di sini, kita nggak bisa nongkrong. Kalau di tiga titik pertama itu tadi tongkrongan lebih banyak, jadi nyebar nih, yang ini di sini, yang ini di sini, yang ini di sini. Lalu juga selain itu ya buat nambah ini juga suasana kampus kan, kalau ada 3 jadi mantap gitu ya. Dan juga kan satunya tuh di luar, jadi 2-nya tuh mungkin di dalam. Rencana awalnya 2 di dalam dengan 2 titik yang berbeda, contoh di timur dan barat gitu lah, dan yang satunya lagi di luar supaya menggandeng pasar dari luar juga gitu kurang lebih. Oke, itu dia. Dan masih banyak lagi di sini, kayak di kantor juga. Di kantor tuh penting adanya Kopi Kenangan karena supaya isi karyawan dan lain-lain bisa istirahat dan bisa nyantai supaya bisa kembali bekerja normal lagi. Dan dengan ya begitu, Kopi Kenangan di kantor juga penting. Dan ini untuk keuangan saya sudah percayakan ke Sultan, dan lain-lain masih ada yang bantu juga, karena untuk keuangan saya masih belum terlalu memahami, jadi masih belajar saya. Untuk marketing dan lain-lain saya insya Allah ahli di bidang itu, makanya saya memberikan saran kepada mereka. Dan ya untuk event ini mostly dikerjakan oleh Andini dan Salsa si Caca Salsa ya, mungkin dia kan lebih paham dunia luar daripada saya dan lain-lain tuh, kurang lebih gitu. Oke, mungkin itu saja laporan tugas marketing dari saya.
Saya Praditya Rizaputera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.